Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, berjumpa lagi dengan Astina Yanti, belajar matematika mudah, asik, dan menyenangkan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bentuk akar. Sebelum itu, jangan lupa like, subscribe, and comment. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, menentukan akar pangkat dari suatu bilangan, mengubah bentuk akar ke dalam perpangkatan, menyederhanakan bentuk akar. Berapakah akar kuadrat dari suatu bilangan? Di kelas 7 kita sudah pernah belajar tentang luas persegi. Bagaimana cara mencari sisinya? Aira mempunyai selembar kain berbentuk persegi dengan luas 10.000 cm kuadrat untuk membuat taplak meja. Untuk mempercantik taplak, Aira akan menambahkan renda di sekeliling taplak. Berapa meter panjang minimal renda yang diperlukan? Nah, masih ingat cara penyelesaiannya? Misalkan panjang sisi kain adalah A cm, maka luas kain tersebut adalah A kali A sama dengan A kuadrat, sama dengan 10.000. Maka A sama dengan akar dari 10.000. Jadi untuk mencari sisi adalah akar, sama dengan 100. Jadi A sama dengan 100, maka 100 kali 100 sama dengan 10.000 atau 100 pangkat 2. Dengan demikian, Aira harus menyediakan renda dengan panjang 4 kali A, sama dengan 4 kali 100, sama dengan 400. Jadi, panjang minimal renda yang diperlukan adalah 400 cm atau 4 meter. Masih mengingat tentang pelajaran kelas 7, mendapatkan kuadrat dari suatu bilangan. Perhatikan tabel di bawah ini. 2 kali 2 sama dengan 4. Bentuk pangkatnya 2 pangkat 2 sama dengan 4, maka akarnya, akar kuadrat, akar 4 sama dengan 2. 5 kali 5 sama dengan 25, 5 pangkat 2 sama dengan 25, akar 25 sama dengan 5. Negatif 3 kali negatif 3 sama dengan 9, negatif 3 pangkat 2 sama dengan 9. Maka akar 9 tidak sama dengan negatif 3. Penyebabnya apa? Karena basis negatif, pangkat genap, hasil selalu positif. Berikutnya, negatif 8 kali negatif 8 sama dengan 64. Negatif 8 pangkat 2 sama dengan 64, maka akar 64 tidak sama dengan negatif 8. Jadi, akar kuadrat, jika A tidak negatif, akar A adalah bilangan tidak negatif yang kuadratnya adalah A. Mendapatkan akar pangkat N dari suatu bilangan. Perhatikan tabel di bawah ini. 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Bentuk pangkatnya 2 pangkat 3 sama dengan 8. Akar pangkat N-nya akar 3 dari 8 sama dengan 2. Negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3 sama dengan negatif 243. Negatif 3 pangkat 5 sama dengan negatif 243. Sama dengan akar pangkat N-nya, akar 5, negatif 243 sama dengan negatif 3. Berikutnya, negatif 4 kali negatif 4 kali negatif 4 kali negatif 4 sama dengan 256. Negatif 4 pangkat 4 sama dengan 256. Maka akar 4 dari 256 tidak sama dengan negatif 4. Jadi, akar pangkat N, jika A tidak negatif, maka akar N dari A sama dengan B. Jika hanya jika B pangkat N sama dengan A dan B tidak negatif. Jika A negatif dan N ganjil, maka akar N dari A sama dengan B. Jika hanya jika B pangkat N sama dengan A. Bentuk akar. Apakah itu bentuk akar? Apakah semuanya yang ada hasil itu ada akar? Bentuk akar? Nah, untuk lebih jelasnya, apa itu bentuk akar? Perhatikan tabel di bawah ini. Akar 4. Hasilnya 2. Ini bukan termasuk bentuk akar. Akar 2
hasilnya 1,414213,562. Ini bentuk akar. Akar 9, hasilnya 3. Tidak bentuk akar. Akar 8, hasilnya 2,28427124. Bentuk akar. Nah, dari sini dapat kita perhatikan akar 4. 4 bilangan rasional, hasilnya juga rasional. Sedangkan akar 2, 2 bilangan rasional, dan hasilnya irasional. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bentuk akar adalah bilangan rasional yang hasilnya irasional. Sekarang kita masuk menyederhanakan bentuk akar. Untuk menyederhanakan bentuk akar, kita harus mengenal beberapa sifatnya. Jika A dan B bilangan positif, berlaku B akar A ditambah C akar A sama dengan B tambah C akar A. Artinya bentuk akar sama. B akar A kurang C akar A sama dengan B kurang C akar A. Juga bentuk akar sama. Akar AB sama dengan akar A kali B sama dengan akar A kali akar B. Kita pisah. Jika A besar dari 0, B dan B besar dari 0, maka berlaku akar A per B sama dengan akar A per akar B. Nah, masuk kita kepada contoh. Sederhanakan bentuk akar di bawah ini. Untuk menyelesaikan soal di bawah ini, kita harus ingat sifat akar AB sama dengan akar A kali B sama dengan akar A kali akar B. Juga, jika A besar dari 0 dan B besar dari 0, maka berlaku akar A per B sama dengan akar A per akar B. Perhatikan tabel. Akar 8. Akar 8 adalah bentuk akar. Kalau kita sederhanakan, kita rubah menjadi perkalian. Akar 4 kali 2. Sama dengan kita pisah menggunakan sifat akar 4 kali akar 2. Akar 4 adalah 2, maka 2 kali akar 2. Sama dengan 2 akar 2. Contoh berikutnya, akar 45. Akar 45 kita rubah jadi 9 kali 5. Nah, timbul pertanyaan, kenapa tidak 3 kali 15? Karena 3 bentuk akar, 15 bentuk akar. Tidak akan bisa kita menyederhanakan. Maka dicari hasil salah satunya yang tidak bentuk akar. Nah, kita gunakan sifat akar 9 kali akar 5 sama dengan 3 kali akar 5 sama dengan 3 akar 5. Berikutnya akar 0,25. Kita rubah dalam bentuk pecahan akar 25 per 100. Dengan menggunakan sifat akar 25 per akar 100 sama dengan 5 per 10 sama dengan 0,5. Ya, sampailah kita kepada kesimpulan. Yang pertama, akar kuadrat. Jika A tidak negatif, akar A adalah bilangan tidak negatif yang kuadratnya adalah A. Akar pangkat N. Jika A tidak negatif, maka akar N dari A sama dengan B, hanya jika B pangkat N sama dengan A dan B tidak negatif. Jika A negatif dan N ganjil, maka akar N dari A sama dengan B, hanya jika B pangkat N sama dengan A. Bentuk akar adalah bilangan rasional yang hasilnya irasional. Jika A dan B bilangan positif, berlaku B akar A tambah C akar A sama dengan B tambah C akar A. B akar A kurang C akar A sama dengan B kurang C akar A. Akar
B sama dengan akar A kali B sama dengan akar A kali akar B. Jika A besar dari 0 dan B besar dari 0, maka berlaku akar A per B sama dengan akar A per akar B. Nah, bagaimana? Mudah bukan? Belajar matematika dengan Asinayanti mudah, asik, dan menyenangkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.